Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Hermawan. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis bengkel motor di Abadi. Yang pertama yaitu latar belakang. Bengkel sepeda motor sangat penting di Indonesia karena sepeda motor menjadi pilihan utama transportasi yang efisien, mudah, dan terjangkau. Bengkel Jaya Abadi menawarkan layanan perawatan dari ganti oli hingga perbaikan kompleks, seperti overhaul, mesin, dan sistem kelistrikan. Kemajuan teknologi pada motor seperti sistem injeksi dan ABS menentukan teknisi yang terlatih dengan pelatihan modern. Pelatihan dan sertifikasi teknis menjadi kunci untuk mengikuti perkembangan ini. Harga motor yang terjangkau dan kemudahan kredit meningkatkan peminatan layanan bengkel. Sementara bengkel kecil berperan dalam menciptakan lapangan kerja meskipun menghadapi persaingan ketat dari bengkel resmi. Bengkel perlu berinovasi dengan layanan seperti jaminan kerja, pemesanan online, dan promosi. Pemerintah mendukung industri ini dengan regulasi sertifikasi teknis dan pengawasan penggunaan suku cadang asli. Selanjutnya yaitu visi misi. Visinya yaitu menjadi bengkel motor terdepan yang memberikan pelayanan terbaik, terpercaya, dan berkualitas tinggi, serta menjadi pilihan utama bagi pemilik motor dalam menjaga dan merawat kendaraannya. Misinya yaitu memberikan pelayanan profesional, menyediakan layanan perbaikan, pemeliharaan, dan modifikasi motor dengan tenaga ahli yang berpengalaman dan terlatih. Yang kedua yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan, memastikan setiap pelanggan merasa puas dengan hasil pelayanan kami, dengan menjaga kualitas dan keandalan motor mereka. Yang ketiga yaitu menggunakan suku cadang berkualitas, menyediakan suku cadang yang asli dan berkualitas untuk memastikan performa motor tetap optimal dan aman digunakan. Yang keempat yaitu mengimplementasikan teknologi terkini, memanfaatkan teknologi dan peralatan modern untuk mendukung proses perbaikan dan perawatan motor secara lebih efisien dan akurat. Kelima yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, menjadi mitra yang dapat didandalkan oleh setiap pelanggan dengan memberikan pelayanan yang konsisten dan berfokus pada kepercayaan. Yang keenam yaitu menjaga lingkungan yang bersih dan teratur, menjamin bengkel selalu dalam kondisi yang bersih, rapi, dan aman demi kenyamanan pelanggan dan karyawan. Yang selanjutnya yaitu identitas perusahaan yaitu nama perusahaan Bengkel Jaya Abadi, merek dagang, jasa bengkel motor, jenis usahanya yaitu bengkel kendaraan roda 2. Kegiatan usahanya perbaikan dan perawatan kendaraan, servis mesin, ganti oli, pengecekan rem, serta layanan modifikasi kendaraan. Alamatnya yaitu di Kampung Cicangor, Desa Taman Sari, Kecamatan Pakalan, Kabupaten Karawang. Pemiliknya yaitu Muhammad Garing Imaman dan Rohman Maulana. Dan logo bengkelnya yaitu seperti di gambar itu. Filosofinya yaitu ada roda gigi yang artinya itu mewakili kekuatan, ketahanan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan teknis dengan proses kerja yang terstruktur. Yang kedua yaitu lingkaran. Simbol kontinuitas, stabilitas, dan kesempurnaan mencerminkan komitmen bengkel untuk layanan yang dapat diandalkan sepanjang waktu. Yang C yaitu warna abu-abu dan hitam, memberikan kesan profesional, kuat, dan solid, mencerminkan bengkel yang siap menghadapi tantangan. Tulisan Jaya Abadi bengkel motor yaitu jayanya yang berarti sukses, abadi berarti tahan lama, mencerminkan visi bengkel yang untuk memberikan layanan yang optimal dan bertahan lama. Nomor teleponnya yaitu 0812 9082 9323. Emailnya yaitu bengkel jabadi@gmail.com. Selanjutnya yaitu aspek legal. Yang pemodalan, harga saham per lembarnya yaitu 12.500.000. Modal dasarnya yaitu 2.500.000.000.
dibagi 200 lembar saham. Modal ditempatkan saham Muhammad Gading Hermawan dan Rohman Maulana 200 lembar kali 100%. Kemudian 200. Modal disetorkan yaitu saham Muhammad Gading Hermawan dan Rohman Maulana 200 lembar dikali 100%, 200 lembar disetorkannya yaitu 2.500.000.000. Peluang pasar. Analisis potensi pasar dengan perhitungan jumlah orang, yaitu ada pelajar, pekerja, masyarakat, pengunjungan umum, pengemudi ojek online, dan klub motor. Berdasarkan tabel di samping kiri, maka dapat diketahui. Yang pertama yaitu rata-rata perharinya 18.000 dibagi 7 hari sama dengan 2.570 orang perharinya. Yang kedua yaitu jumlah pelanggan potensial. Sama dengan yaitu 50% sama dengan 50% dikali 2.570 yaitu hasilnya 1.285 orang. Ketiga jumlah pesaing yaitu ada 3 pesaing sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%-nya. Berarti jumlah pelanggan tersedia ada 70% calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani yaitu 50% dikali 1.285 yang hasilnya 643 orang. Pelanggan yang belum terlayani yaitu 50% dikali 1.285 sama dengan yaitu 643 orang. Keenam, perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%. Maka 70% dikali 643 yaitu yang hasilnya 450 orang dibagi itu per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 450 orang jika setiap calon pelanggan belanja 35.000 per hari maka peluang pendapatan yaitu 35.000 dikali 450 orang yang hasilnya itu 15.750.000 per hari. Selanjutnya itu tabel pastel. Faktor pastel. Faktor pastel, deskripsi, dan ada contoh implementasi di bisnis bengkel motor. Yang pertama yaitu politik. Deskripsinya kebijakan pemerintah perturunan lingkungan dan stabilitas politik. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan limbah bengkel seperti oli dan cairan berbahaya sesuai peraturan. Contoh implementasi di bisnis bengkel motor yaitu memastikan keputusan terhadap peraturan limbah bengkel seperti oli dan cairan berbahaya sesuai peraturan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu ekonomi. Faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Yang itu menyesuaikan harga layanan servis motor sesuai fluktuasi ekonomi dengan mempertimbangkan kenaikan biaya dan baku dan operasional. Yang ketiga yaitu sosial. Pada deskripsinya yaitu perubahan demografi, gaya hidup, dan tren konsumen. Contoh implementasinya yaitu menyediakan layanan servis cepat, ekspres, sesuai kebutuhan masyarakat yang sering menggunakan motor sebagai alat transportasi umum. Yang keempat yaitu teknologi. Inovasi teknologi yang mempengaruhi efisiensi operasional. Menghadapi sistem pemasaran, layanan melalui aplikasi atau media sosial untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pelanggan. Yang kelima yaitu lingkungan. Deskripsinya yaitu kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebijakan keberlanjutan. Contoh implementasi di bisnis bengkel motor yaitu mengelola limbah berbahan seperti oli bekas dan baterai, serta menerapkan sistem daur ulang untuk bahan yang memungkinkan. Yang keenam yaitu hukum, regulasi bisnis, dan undang-undang tentang kerja.
contoh implementasinya yaitu memastikan keputusan terhadap hukum ketenagakerjaan dan izin usaha termasuk standar keselamatan kerja bagi karyawan. Tabel kuantitatif pastel, yaitu ada faktor pastel, bobot persen kebutuhan, sektor dampak kondisi real, sektor tertim, tertimbang, yaitu bobot. Yaitu faktor pastel ada politik, yaitu 20%, yang ada regulasi pengelolaan limbah, terus kebijakan izin usaha. Yang bobot persennya itu 10%, kebijakan izin usaha yaitu 10%. Sektor dampak kondisi realnya yaitu 4%, 4 dan 4. Sektor tertimbang atau bobot yaitu 0,40. Yang selanjutnya itu ekonomi 25%. Yang ininya inflasi dan harga bahan baku bobotnya itu 10%, sektor dampak kondisi realnya 4%, sektor tertimbang bobotnya itu 40%. Sosial 20%, kesadaran masyarakat akan lingkungan yaitu 10%, sektor dampak kondisi realnya 5%, sektor tertimbangnya 0,50%. Kebutuhan layanan ekspresnya bobotnya 10%, sektor dampak kondisi realnya 5%, sektor tertimbang bobotnya 0,50%. Teknologinya 15%, yaitu ada penggunaan mesin hemat energi 10%, bobotnya sektor dampak kondisi real 5%, 5, sektor tertimbangnya 0,50%, ada adopsi sistem pemesanan online, bobotnya 5%, sektor dampak kondisi realnya 5, sektor terimbangnya 0,25, lingkungan 10%, pengelolaan air limbah 5%, sektor dampak kondisi real 3%, dan sektor tertimbangnya 0,15%. Terus kepedulian terhadap pengguna deterjen, bobot persen kebutuhannya 5%, sektor dampak kondisi realnya 4, dan sektor tertimbang 0,20, hukum 10%. Regulasi tenaga kerja bobot persen kebutuhannya yaitu 5%, sektor dampak kondisi realnya 5, sektor tertimbangnya 0,25. Lanjut ke B, kepatuhan pada hukum sanitasi. Bobot persen kebutuhan 5%, sektor dampak kondisi real 4, sektor tertimbang 0,20. Yang totalnya yaitu bobot persen kebutuhan 1,0 dan sektor tertimbang bobot yaitu 4,50. Keterangannya itu 5 sama dengan sangat mendukung, 4 sama dengan mendukung, 3 yaitu cukup mendukung, 2 kurang mendukung, 1 sedikit mendukung. Selanjutnya, pemilihan lokasi bengkel motor Jaya Abadi dilakukan dengan mempertimbangkan 5 faktor utama yaitu pasar, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, akses ke tenaga listrik, dan sikap masyarakat. Setiap faktor ini diberi nilai untuk 3 lokasi yang dipertimbangkan, kemudian nilai total dibandingkan untuk menentukan lokasi terbaik, sebagai dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu tabel penilaian lokasi, kebutuhan bengkel itu pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, iklim. Nilai lokasi yang ideal yaitu ada di daerah Taman Sari, Citasari, Taman Mekar. Pasar nilai lokasinya cukup ideal 25%, di Taman Sari 25%, Citasari 15%, Taman Mekar
15. Bahan bakunya, nilai lokasi yang idealnya 15, Taman Sari 13, Ciptasari 10, Taman Mekar 10. Tenaga kerja, nilai lokasi yang idealnya 25, Taman Sari 25, Ciptasari 20, Taman Mekar 23. Tenaga listrik, nilai lokasi yang ideal yaitu 15, Taman Sari 15, Ciptasari 15, Taman Mekar 10. Iklim, nilai lokasi yang ideal 20, Taman Sari 20, Ciptasari 20, Taman Mekar 20. Yang totalnya yaitu nilai yang ideal 100, Taman Sari 98, Ciptasari 80, Taman Mekar 78. Selanjutnya layout. Di sini ada di belakang ada gudang, kasir, ruang tunggu indoor, ruang tunggu outdoor, area servis, kantin. Aspek teknis. Lokasi yang strategis, dekat permukiman dan pusat aktivitas pelanggan. Biaya operasional di lokasi Taman Sari lebih rendah. Tata letak, alur kerja efisien, area mekanis, penyimpanan, dan ruang tunggu nyaman dengan saran dan prasarana. Gedung senilai 1.200.000.000 dengan penyusutan 10 tahun. Fasilitas modern untuk air dan listrik. Peralatan utama. Kompensasi angin, mesin bubut, gerinda, tenaga tangan, peralatan, perlengkapan, set kunci pas, obeng, helm pelindung. Bahan baku, oli mesin, pelumas gardan, suku cadang, seperti busi, kapas rem, ban. Yang selanjutnya itu teknologi. Total 9 karyawan memiliki manajemen operasional sumber daya manusia. Total 9 karyawan memiliki manajemen operasional mekanik, keuangan, pemasaran. Selanjutnya aspek finansial. Aspek finansial menunjukkan bahwa usaha ini sangat layak dan menguntungkan dengan proyeksi pendapatan tinggi dan mengembangkan investasi cepat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Ya, silakan. bagaimana strategi Bengkel Jaya Abadi untuk bersaing dengan bengkel resmi? Langsung saya jawab aja ya. Jawabannya yaitu strategi yang dilakukan meliputi inovasi layanan seperti pemesanan online, pemberian jaminan kerja, dan promosi aktif di media sosial. Bengkel juga menyediakan layanan dengan teknisi yang tersertifikasi untuk memastikan kualitas pelayanan. Oh, oke, oke. Makasih, A- makasih. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, saya izin bertanya. Silakan. Pertanyaannya yaitu, apa faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi bengkel motor Jaya Abadi? Terima kasih. Ya, faktor utama meliputi aksesibilitas terhadap pelanggan, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, akses ke listrik, dan dukungan masyarakat. Lokasi Taman Sari dipilih karena biaya operasionalnya rendah dan dukungan masyarakat yang positif. Terima kasih. Oke, baik-baik. Sudah cukup. Yang kesimpulannya yaitu bengkel motor Jaya Abadi memiliki prospek yang kuat berkat tingginya jumlah pengguna sepeda motor dan lokasi strategis dekat pemukiman yang menjadikan mudah diakses oleh pelanggan potensial dengan investasi awal yaitu 2.500.000.000. Usaha ini diharapkan mencapai titik impas dengan cepat menunjukkan potensi keuntungan yang tinggi dengan payback period sekitar 10 bulan. ARR-nya itu 116,67% dan NPV-nya sekitar 8.551 sekian juta. Analisis pasar menunjukkan lingkungan bisnis yang mendukung, terutama dalam hal daya beli, regulasi lingkungan, dan kebutuhan layanan cepat. Di sisi operasional, bengkel dilengkapi dengan
peralatan modern, dan sistem manajemen berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Secara keseluruhan, usaha ini sangat layak dan berpotensi menguntungkan, didukung oleh pasar yang besar dan proyeksi keuangan yang solid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.